cangkeme tonggo rasan-rasan. Loh, gak ngono Mas Bro. Ya mau balik mana gitu. Balik mana? Ya wes asal ae. Sesi cangkem tonggo rasa-rasa. Cangkem tonggo. Pakai tonggo. Piye, Bos? Ngono Mas Bro. Iya, Bos. Oke. Gak syuting tau. Wis. Ayo. Wis rek. Oke ya. Ini apa itu rap? Action. Halo rek, ketemu mana? Ambil aku. Jadi kon kenal ya aku dah. Gak kenal kan? Set. Aku ini dulu lucu rek. Aku kena dampak PSBB nang Surabaya ini. Aku gak ono konco. Aku ate ngobrol nyangkem ambek sopo, ya gak ngerti. Tapi aku dhewe gak terpisahkan jarak dan waktu. Hari ini aku ngundang konco-koncoku ben awak dhewe tetep rasan-rasan nang ngene konten terbaru saat-saat PSBB nang Surabaya iki rek. Ada ini oh. Nah, iki rek konten terbaru nih cangkeme tonggo iki. Wih. Rasan-rasan sapa kono dada-dada. Gurung tak. Apa Cak Jan eksis aku Cak. Sekarang ya gurung tak kenal no. Nah iya sebenarnya Cak. Iku sing nang isor ku rek iki jenenge bangsat ini jenenge Satya Pradana tapi diceluk bangsat. Keren kan. Terus nang ngene ring biru iku jenenge Aga. Wih. Ning Halo dawane Cak. Alpheus Armada bla 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 tapi celukane Aga. Nah, jadi Aka ambek arek loro iki Cak Megalodon Cak. Cak Megalodon. Oke, Cak Iya. Megalodon. Assalamualaikum. Jadi iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambek arek loro iki ambek aku tentu nih. Awak dhewe bakalan apa gitu ya? Rasan-rasan. Jadi rasan-rasan seputar corona, PSBB dan dampak-dampaknya pada kita sebagai Makhluk hidup. orang biasa. Iya, sebagai rakyat miskin. Ya wis rek, langsung ae. Aku dhewe rasan-rasan nang channel Cangkeme Tonggo. Cangkeme Tonggo. Piye, Bos? Piye, Bos? Bang. Nah, iki konco-konco sing di sudut biru iki bangsat Satya Pradana ambek di sudut merah iki Cak Aga, Cak Mek lek wong-wong ngarani. Megalodon. Jenenge Alpheus Atmaja bla 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 utawa aku gak ngerti iki. Nah, iki bangsat ya. Iki Ya. karena PSBB dan segala macam iki kegiatan ini lapo iki? WFH kah, opo kah, lapo kah? Oh ya, jadi kegiatan ya selama PSBB ini lebih banyak di rumah, jaga anak, bantuin istri masak, kemudian pekerjaan rumah ya kurang lebih seperti itulah. Kalau misalnya dapat chat-chat atau koordinasi jaga dari kantor, balas-balasin WA ya kurang lebih seperti itulah. Cuma kalau untuk ngabisin waktu biar nggak banyak keluar, mungkin lebih banyak jagain anak, bantuin istri gitu sih. Berarti full WFH ya, WFH. Bener, full WFH. Sejak kapan Mas? Sejak kapan? Kalau WFH ini mulai dari hari pertama ini ya, PSBB di Surabaya diberlakukan per tanggal 28 April kemarin. 28 April. Bener. Nah, iki ono konco rasan-rasan di sudut yang lain iki Cak Mek. Kegiatan ya podo. Cak Mek. Yo WFH kah, lapo kah? Karena aku sih bocah Cak Indra, aku mulai nama wong tua aku Cak Indra. Loh, aku mulai nama wong tua. Iya, aku mulai. Tapi ngene Cak Indra, aku mulai sak durunge ono isu PSBB dan sak durunge ono rame-rame iki aku mulai nang Malang iki. Dadi aku gak melewati batas-batas hukum sih tak lewati gitu loh Cak Indra.
Jadi aku mulai secara legal, aku mulai nggak lewati koyo karantina sing 14 hari sing disarankan karo wong. Kak di karantina nang ngene. Karantina karena apa iya, karena aku mulai sak durunge rame-rame iki Cak Indra. Oh, sak durunge pemberlakuan PSBB Surabaya mungkin. Apa jenenge sak durunge pemberlakuan iki apa jenenge? Mudik dilarang kan saiki gak boleh mudik. Aku mulai sak durunge iku. Oh, berarti sampean iso disimpulkan mudik ta pulang kampung ta opo ngono ya? Lah aku lek jare Pak Jokowi, aku pulang kampung gak mudik ya Indra karena aku pekerjaanku di Surabaya tapi KTP ku masih di Batu. Oh. Batu. Iya, di Batu. Nanti aku ndek omah padha karo Mas Satya. Nanti mek mangan turu ngisi ngono tok, Mas. Kalau data sih lihat nih. Karo sekali paling nang iki tempat minimarket kayak belanja kebutuhan ya omah kayak belanja. Iya, belanja kebutuhan sehari-hari lah mek ikut tok aku. Terus sakjane ono dampak enggak sih? Misale ono kegiatan sing berubah enggak? Iku mau kan nang omah ae. Misale iya namanya. Ada enggak kegiatan sing biasa dilakukan terus akhirnya tidak bisa dilakukan? Misale iki Cak Mek iki modele potongane wis koyo anak nongkrong iki. Saiki wis oleh nongkrong koyo onat aku potonganku. Onat ya? Onat. Onat apa onani? Lek aku sih kehidupan sosial ya, kehidupan sosial iki ngefek banget Mas. Soalnya aku biasanya mulai kerja ngopi kan mbek kanca-kancaku. Iya. Arek kan tau ngopi. Sing biasanya kate kepengin apa semetu malah saiki dibatasi. Mari ono sing kerja, sing biasanya aku kerja kok jam 8 sampai jam 4 sing jare kancaku act to 4. Iku malah gak iso kerja plane. Iya, itu dadi rasane koyo apa ya kok ya wis nganggur nang omah, karo kegiatan sing tak lakono. Pemalian kerjaanku di bidang otomotif sing aku di bengkel. Sing aku bengkel iku. Sing aku montir dadi aku gak iso ya diarani WFH ya gak WFH, diarani prei yo gak prei. Jadi koyo dirumahkan sementara. Kok dirumahkan yo? Iya kan dirumahkan, aku rasa. Tapi sementara. Soalnya aku gak iso handle pekerjaanku tuh omah, Cak Indra. Ya apa aku ngetap poli tuh omah. Nah, iki bareng ini kan Rioyo. Bareng iki Cak Mek iki sampean iki ketane di THR akeh iki lebih. Dadi engko sak resign pisan. Lah aku sih ya mungkin ini Cak Indra. Aku sih enggak terlalu mengharapkan yo. Karena aku krungu susah iki sik krungu sih. Jarene dari Pak Presiden THR boleh dikeluarkan. Cuman semampunya perusahaan. Karena awak dhewe ngerti dhewe. Awak dhewe ngerti dhewe Cak Indra, lek awak dhewe kondisi kok ngene yo. Kondisi kok ngene kan awak dhewe mengharapi opo ketika THR. Iya, benar. Awak dhewe sik dipekerjakan istilah enggak dirumahkan yang benar-benar dirumahkan sik bersyukur Cak Indra awak dhewe. Ya, bersyukur benar. Iki lek namane bisnis iya. Lainnya akeh sing PHK-an iki. Soalnya ngene Cak Indra, kanca-kancaku sing nang Batu kan kanca-kanca rata-rata nang Batu kerjane perhotelan, kerjane ngene wisata. Kerjane kok berarti rata-rata kanca-kancaku iku akeh sing mandek, akeh sing gak kerja saiki. Tuh. Beberapa mereka yang berhenti ku enggak disangoni Cak. Dadi bener-bener arek-arek wis awak di rumah mek ngono tok Cak Indra, sakno aku. Jadi ngono. Tapi yo, karena pemutusan hubungan kerja, misalnya yo awakmu dirumahkan tok, engko lek wis kembali lagi seperti semula, kok diceluk maneh ta, ya opo ta? Lek nang perusahaanku sih jarene kan iki sampai tanggal waktu PSBB berakhir. Cuma kan awak dhewe ngenteni teko pemerintah. Jadi PSBB iki sampai kapan? Bener sampai tanggal iki enggak? Semisal iki diundur mana ya, otomatis awak dhewe sik pre maneh Indra. Ya, benar-benar. Tadi ono sing kegiatan sosial yang biasa dilakukan tidak bisa dilakukan. Iya, kayak efek banget cangkruk nang ngone warkopi pace akhirnya gak iso ya. Soale aku penungso sih gak iso nyangkruk sedino pun gak iso nyangkruk gak iso aku jane kudu nyangkruk sedino. Ya. Jadi iki berbeda iki. Jadi maksudnya nang sudut yang lain deh ya mungkin tidak banyak yang berubah karena kegiatannya nang omah, nang Surabaya. Iya. Karena mungkin iki Cak Indra, karena kan aku sik bujangan lah istilahnya. Jadi kehidupanku sih durung ono sing gandoli lah. Tapi sampean ketokane ate bujangan suwi gitu. Enggak ya? Enggak lah, rabi aku pare. Oh enggak. Oh iya. Gimana ya guys, aku rabi tahun iki guys. Iya. Iki kan teko dampak sosial kegiatan bermasyarakat dan sebagainya ya. Terus kehidupan pribadi kita. Dampak ekonomi iki ya begitu kok bangsatnya dhisik iki. Oke, dampak ekonomi dari ada yang dirasakan.
Dampak ekonomi ya. Sebelumnya kalau aku mau bersyukur dulu karena dari kantor sendiri, iya alhamdulillah. Karena kebetulan dari kantor, walaupun dalam kondisi seperti ini ya, tapi dari segi penggajian itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Cuma nggak tahu ya untuk bulan-bulan kedepannya, karena kan untuk penggajian kemarin juga hasil kerja dari bulan sebelum-sebelumnya kan. Gitu. Tapi nggak tahu sebelum kalau PSBB untuk, ya. Benar. Dan untuk masalah keuangan karena masih tercover dari gaji bulan kemarin yang masih alhamdulillah masih diterima walaupun nggak full tapi berkurangan juga nggak banyak, alhamdulillah itu masih di cover dengan tabungan-tabungan juga. Jadi alhamdulillah kalau dari segi keuangan untuk saat ini untuk bulan ini ya. Untuk bulan ini insya Allah nggak ada masalah. Untuk bulan ini nggak tahu bulan-bulan besok karena tahu sendiri kan kita PSBB, WFH dari kantor juga sudah lumayan lama. Kantor juga nggak ada pemasukan juga kan otomatis. Jadi kita lihat nanti lah. Mungkin kalau untuk sekarang masih belum bisa diperkirakan. Ya kalau saya sih pertama berharap semoga pandemi ini segera selesai, segera berakhir agar ya situasi kembali normal, kita bisa kerja seperti biasa. Ya kurang lebih gitulah Mas Indra. Iya, iku sing diharapkan kita semua, Mas. Lek, benar. Jenenge Cak Mek temen duit kan gak perlu ya. Terus duit tetep akeh. Perlu ya. Perlu, Cak. Lah sapa sing bayar omahku? Cicilan omahku sapa sing bayar, Cak? Cicilan sepeda. Iya. Dadi kira-kira ono pos-pos sing hilang enggak? Misalnya pos di nongkrong, kan gak nongkrong. Jadi kan iya, nongkrong. Aslinya aku nongkrong dibayari, Cak. Nongkrong dibayari arek. Nongkrong dibayari. Iya. Dia pecinta gratisan. Iya. Oke, iki lek secara dampak ekonomi sampean iki. Ekonomi ini semakin sulit. Karena gak keluyur-keluyur akhirnya tambah akeh duit lah ya apa iki. Aku sih padha karo Mas Ati aja. Mungkin bajiku bulan ini karena akumulasi bulan kemarin dan istilahnya bulan ini sih tercukupi lah. Puji Tuhan alhamdulillah bulan ini sih tercukupi. Kan ini akan iya. Karena aku bekerja, aku bukan yang bayarnya harian, yang bulanan. Untuk saat ini sih masih aman, Indro. Soalnya kan, pertama kan aku akeh nang omahe. Sama mungkin aku mulai nang wong tuwa, jadi aku akeh mangane wong tuwa. Oh iya. Iya kan. Mangan unut gratis. Iya bener. Masuk. Ketika aku nang Surabaya kan otomatis kan aku mangan dhewe, tuku dhewe. Selain kabeh blonjo-blonjo dhewe. Lek nek omah kan karek umbah, karek mbah, karo mesin cuci. Karek mangan. Jadi ya bener nek sampean mengurangi kos, banyak yang mengurangi kos selama aku libur. Kok jajan. Tapi lek udah mau jajan aku tetap jajan. Jadi sore-sore aku mesti metu omah, mbok tuku cilok, mbok tuku apa meleki wong tajil-tajil iku lho. Tak tukoni. Jajan. Lek dia mau jajan sih tetap jajan. Cuma lek sampean ngomong ngefek enggak PSBB selama saya 1 bulan ini? Belum ngefek. Soalnya aku tercover kalau bulan kemarin. Iya. Cuma lek untuk bulan selanjutnya aku sih belum ngerti apa. Karena kan Mas Satya mau dia nggak ngerti pandemi ini sampai kapan dan kantor ini selalu nggak operasi dia kan nggak ada pemasukan kan. Jadi wah, iku nightmare itu. Iya, itu kompleks sekali permasalahan kita ini. Kita tuh sih ngalami, seluruh Indonesia ngalami ini ya. Ya. Jadi ini pengalaman dari saudara ya, kebetulan dia PSBB ini dia nggak dapat libur dari kantornya. Jadi kemarin itu sempat berangkat ke Pasuruan, ke Madura. Itu hari pertama PSBB ya. Hari pertama PSBB 28. Itu tanggal 28. Itu masih agak longgar. Mungkin paginya sempat viral kan yang di Bundaran Waru. Macet kan? Benar. Tapi kalau udah mulai beranjak siang itu mulai agak longgar. Nah, saudaraku ini sempat ke Pasuruan, sempat ke Pandaan. Itu masih lolos asal menghindari titik-titik poin yang
dijaga. Benar. No. Jadi dia kebetulan kan karena sering luar kota, jadi hafal jalan-jalan tembusan itu hafal. Jadi walaupun di beberapa perbatasan itu dijaga, tapi kalau lewat jalan tembus, jalan tikus itu masih bisa lancar. Kecuali Madura. Madura itu kalau nggak salah hari keberapa gitu ya, itu udah sempat ditutup total Suramadu. Suramadu tutup total, kapal juga nggak jalan. Benar, akhirnya yang dari Madura atau yang dari Surabaya mau nyebrang pun nggak bisa, kecuali yang nekat ya. Yang nekat itu bisa naik kapal kecil. Jadi lebih kecil dari feri kan kadang untuk penyeberangan Perak itu kan naik feri. Nah, kalau yang kemarin dinaiki sama ini teman-teman yang masih bisa lolos itu pakai kapal kecil. Kapal cilik. Ya apa iku? Kapal kecil benar. Jadi Koyok gedeke nang Jambangan iku berarti ya. Semacam itu. Jadi dari itu gedek iku, Pak. Ferry versi kecil. Versi kecil. Ferry versi kecil. Dan dari segi keamanan juga sebenarnya kan bahaya ya. Lihat dari kedalaman laut. Kedalaman laut ya. Iku apa Mas? Itu juga kayak gitu. Bawa motor apa bawa mobil gitu? Kebetulan bawa motor. Pak motor itu keliling-keliling gitu. Nang Madura. Enggak, cuma nyebrang. Jadi karena ferinya nggak jalan, jadi dia pakai kapalnya warga sekitar yang masih jalan. Ya itu pun kalau ini ya, kalau nekat berangkat ya. Kalau enggak ya sudah, yang di Madura nggak bisa ke Surabaya, yang di Surabaya nggak bisa ke Madura. Aku juga saudara kemarin, saudaraku sih untuk kerja di Madura. Jadi dia bisa kerja di Madura asalkan dia punya surat tugas dari perusahaannya, baru bisa dia ke Madura. Surat. Jadi nggak semua orang tuh bisa ke Madura karena ada surat tugasnya. Tapi sing aneh itu nang Sampang itu ijo loh. Setelah semua Jawa Timur itu dibilang zona merah, iya nggak sih? Jadi nang Pulau Madura itu dia ijo. Sinang pojok itu Sampang atau Pamekasan sih yo? Sinang pojok itu. Nang pojok itu Pamekasan cuy, Pamekasan paling timur Pamekasan. Ya mungkin karena itu loh Mas, karena apa ya, orang tuh jarang yang kesana tuh jarang. Orang Madura sendiri kan di kono ae sih lah, hal arah Madura lek ana keperluan kan. Ya menurutku Pamekasan sebelah mana ya? Pojok itu. Madura paling pojok di rasane. Iya, paling timur. Katain nang nyebrang nang Gilabak loh Pamekasan itu. Iya, sing ijo iku sak elingku sing kedua. Jadi apa ya gue mbari Bangkalan terus Sampang lah salah ya. Bangkalan masuk hijau lah, Bangkalan nggak hijau ah. Pokoknya ono sing hijau lah nang Madura iku. Dadi sik belum zona merah. Pamekasan mek Sampang prosoku lho ya. Lek salah ya sepurane netizen. Berarti checkpoint iku hanya ada di Surabaya ya. Berarti titik keluar ya. Di Malang itu ya. Di Malang di Lawang. Malang memang pemberlakuan PSBB sono. Belum, masih digodok rencana. PSBB di Malang masih mau digodok, cuman kita nggak tahu kapan mau dijalankan di Malang. Tapi kalau untuk checkpoint di Malang juga ketat. Pertama di Pasar Lawang. Pasar Lawang itu diceki setiap yang terkecuali sih. Semua kendaraan dan kendaraan besar kayak bis itu petugasnya sampai masuk ke bis ngeceki satu-satu suhu penumpangnya. Pasar itu masih buka pasar. Pasar ya buka pasar ya. Pasar Mbak, pasar banyak sih buka, cuma dibatasi, ada penjagaan. Terus nih exit tol. Pasar ditutupi Pak nang Surabaya Pak. Pasar itu PGS ditutup, Kapasan ditutup. Yo Surabaya wong sak budget. Sak ndaya. Anyar maneh iki nanggone Pasar Asem Mas ditutup Mas. Kemarin itu dapat info ini Pasar Jojoran. Nah, ke Pasar Jojoran itu kalau nggak salah kebetulan ada 2 orang pedagang, kalau nggak salah ya, pedagang itu meninggal karena COVID. Akhirnya setelah informasi itu langsung ditutup. Sampai sekarang ini masih belum buka Pasar Jojoran. Kalau kebetulan aku kan tinggal di daerah Surabaya Barat ya. Surabaya Barat ini sih kalau untuk isu corona ada, tapi kayaknya ini ya, kalau jumlah yang
terpapar corona berapa aku kurang paham ya. Cuma kalau lihat dari respon warga ya ini ya, respon warga terkait corona di awal PSBB itu hampir semuanya taat. Kebetulan aku sempat keluar beli apa ya waktu itu ya, beli Pampers kalau nggak salah ke Indomaret di dekat rumah di Manuan. Itu aku lihat jalan-jalan hampir nggak ada yang keluar. Nah, akhir-akhir ini mungkin beberapa hari ini itu sudah mulai ramai lagi di jalan. Mungkin karena sudah masuk ini ya pertengahan puasa, orang-orang juga sudah mulai jualan takjil, yang puasa mulai cari untuk buka puasanya. Terus mungkin juga kebutuhan juga sudah mulai menipis ya di rumah. Akhirnya ya semuanya sudah pada keluar, nggak pada awal PSBB. Tapi mas, yang aku baca di di web, di portal berita online, katanya Surabaya itu masih belum seketat Jakarta untuk melakukan PSBB. Iya sih, bener sih. Makanya ada isu mau diperpanjang PSBB di Surabaya. Iya, jadi Surabaya itu nggak begitu ketatnya ngono. Iya. Jadi mungkin jalan protokol ngono ya, sepi banget ya, nang tunjungan segala macam ngono. Tapi lek nang non protokol kayak gang-gang misalnya daerah Simo dan sekitarnya itu Tidar iku sih rame lho. Bahkan nang Pacuan Kuda iku si akeh iki wong dodolan untuk takjil. Jadi lek mendekati jenenge buka puasa dia jam 4:30 jam 5 iku dadi koyo pasar lho. Koyo pasar wis gak ono cycle distancing sepertinya ndak ada ngono lho. Ya, jadi ya wis rame banget. Menurutku kayak aparat tuh kayak lebih konsen di jalan-jalan utama daripada jalan-jalan yang pinggir-pinggir. Nah, iya. Soalnya mereka lebih menekankan kayak arus yang para pemudik ya, yang orang yang luar masuk atau keluar ya. Iya, masuk atau keluar. Menurutku mereka lebih konsen pada itu. Kan soalnya kan ketika pintu masuk Surabaya itu benar-benar dicek semprot sama disinfektan, terus penjaganya lumayan ketat ya loh. Tapi belum ketat sama sekali, cuman lumayan ketat menurut saya. Oh ya, ini juga dapat pengalaman dari teman-teman yang masih kerja ya selama PSBB. Jadi untuk Surabaya sendiri sebenarnya kalau menurut teman-teman selama mereka ke kantor ataupun pulang pakai APD lengkap ya, pakai masker, pakai sarung tangan, jaket, celana panjang, sepatu dan sebagainya yang intinya APD yang lengkap lah. Itu mereka sebenarnya aman-aman aja gitu loh, mau kemanapun di Surabaya. Yang jadi masalah itu gini, kalau misalnya masih ada yang nongkrong di atas jam 8. Nah kemarin kan dengar-dengar sampai ada yang diangkut sama Satpol PP dibawa ke dengar-dengar sih sampai seperti itu. Cuma kalau dari masih jam normal selama itu untuk pekerjaan atau mungkin orang-orang yang lagi nyari kebutuhan pokok ya, itu seharusnya masih aman lah kalau ke Surabaya muter-muter di sekitaran Surabaya. Yang jadi masalah mungkin beberapa jalan memang ditutup dan di sini hampir semua gang itu mungkin seperti diberlakukan one gate system. Jadi banyak one gate system bro, lumayan kali. Iya bro. Hampir seperti itu. Jadi kayak di tempatku ini kan kebetulan kampungnya itu sebenarnya letter U terus di seberang rumah itu gangnya tuh jejer gitu ya. Nah di dua jalan yang dipakai untuk akses keluar masuk itu yang dibuka hanya satu sekarang. Yang satunya itu ditutup total. Lockdown kampung ya, lockdown kampung ya. Lockdown kampung kurang lebih gitu. Loh, iya. Ya, jadi di perumahanku ya sama, lockdown kampung, one gate. Lockdown kampung juga ya? Iya, lockdown kampung. Cuman lockdown kampung itu memang terjadi yo. Iku orang yang lewat pun deh yo tidak akan menularkan corona pada warga di situ kan ya. Iku lockdown kampung itu. Lek menurutku yo di masa sekarang lockdown kampung itu baik fungsinya. Kenapa?
Karena penjahat itu sing keluar, jambret, rampok, maling, kok sing keluar. Dengan adanya lockdown kampung buan, jadi menurutku lebih aman sekali menurutku loh Mas. Iya, tapi keluarnya pun jam piro, Bro. Maling itu jam piro. Mosok ate maling awan-awan. Jangan ngomong maling keluarnya jam berapa. Beberapa minggu sing kemarin di daerah Singosari kono sore-sore Mas, sore-sore jam 6 sepedaan. Dibegal Pak sore-sore. Dibegal, waduh. Iya. Saiki nang Malang, iku duduk maling, Pak. Iku rampok, Pak. Loh, kan rampok maling begal di siji ngene iki saiki ngene iki. Oh, ini. Jadi saiki wong begal itu terang-terangan. Opo karena mereka karena pertama yo para penjahat di penjara itu keluar semua. Terus mereka keluar gak ada pekerjaan. Terus apa pekerjaan balik maling maneh. Dan itu sangat berbahaya. Saiki Malang iki darurat maling loh. Di beberapa media sosial. Tapi benar loh. Di tempat ini ya, di dekat tempat tinggalnya ibuku ya, di daerah Dharma Wangsa Surabaya mana ya? Surabaya Timur mungkin. Timur mungkin ya. Nah itu sebenarnya daerah yang lumayan ramai dan aku jarang banget dengar ada kriminalitas di situ. Bahkan kalaupun begal pun aku pernah tinggal daerah situ juga kan bertahun-tahun, itu hampir nggak pernah dengar. Nah kemarin 2 kali kasus begal di situ sudah ini yang satu lolos, yang satu itu katanya kena. Yang satu lolos, yang satu kena dan beberapa kampung setelah kejadian itu akhirnya memberlakukan lockdown kampung tadi. Lockdown kampung. Iya. Lockdown kampung. Mungkin salah satunya juga membantu. Iya, membantu. Pertama kan mengurangi jumlah lalu lalang kendaraan di daerah itu. Yang kedua, meminimalisir adanya maling dan sebagainya. Soalnya sing berbahaya maling, soalnya juga kayak gini. Jadi mereka keluar, jambret pun nggak ngerti waktu loh. Biasanya mbiyen yo, jambret bengi para isu saiki. Awan sore yang jambret, Bos. Bahaya saiki. Nekat ngono yo. Ya, Boy. Sampeyan ya, Boy, Mas Indro ya, Boy. Sampeyan setuju enggak sih? Dari sana memang ngerti menyangka lockdown kampung koyo aneh lah. Apa opini sampeyan tentang lockdown kampung aneh ki opo lockdown kampung? Menurut sampeyan. Jadi ngene, sampai sekarang kan ada yo gak ngerti. Terus kebijakan itu koyo gak terarah loh. Ya iku kebijakan sing ndi? Ya lockdown kampung. Maksudnya lockdown kampung itu diambil bukan karena iku arahan ke wali kota atau dan segala macam. Jadi biasanya ini loh bro, dengarkan. Kayak terkoordinasi. Jadi iki ku diambil karena wong-wong ku overreactive, terus overprotective ambek apa yang mereka miliki gitu loh. Jadi coronanya iya berbahaya. Tapi kayak over fear ngono loh. Jadi KB ditakuti sekarang dulu. Jadi takutnya iki memang corona iki atau apa iki diciptakan untuk ketakutan loh. Oh, apa? Namanya kita konspirasi Mas Dr. Tirta Mbak Jering iki. Konspirasi gak ngerti aku. Tapi terlepas dari ku yo sing iki aneh iki. Jadi nang kampungku iku gak nang kampungku nang gang iku nang Simorjo kan. Kampung sampe sebutno kampung sampean apa daerah Simorjo Kang 25 iku nang Surabaya iku ket biyen iku dhek gak duwe pager, Bro. Ket biyen iku gak duwe pager. Aku dhewe ku ape gawe kampung kok miskin. Enggak. Ini jadi Pak RT. Jadi jalan iku paling lebar nang ngene Surabaya Barat. Ngomong nang seluruh jalan Simorjo. Jadi Simorjo itu ono sampai 37 gang. Nah Simorjo itu gang 25 itu gang paling gede. Jadi enak digawe lalu lalang wong sing masuk dan keluar. Jadi burine Simorjo itu kan ono akses tol Dupak. Jadi lek teko luar Simorjo lek kepengin nang tol Dupak lewat Simorjo dhek iso langsung nang tol Dupak. Iku ngene, Bro, iku terbantu dhek. Tapi gara-gara ditutup dan kampungku itu gak ono lho, gak ono pager dan moro-moro ada pagar. Ada pengadaan pager. Jadi moro-moro itu wargane itu ditari, Pak. Ditari sedikit kayak edaran. Jadi sing punya mobil itu
350.000, sing nggak punya mobil itu 200.000 rumah. Oke. Cetas. Apakah dana iku mau melalui apa jenenge rapat dhisik apa rek dirapatno sik iki sak pira ngono. Nah, iku ngene lek nang kene iku karena ya iku menurutku diambil karena overreactive, overprotective iku yang tiba-tiba akhirnya gak dikomunikasikan. Ya iku mungkin ide 1-2 orang tapi yuk kita melihatnya bagus ya. Akhirnya dibangun bro iki bro, apa jenenge pager iku bro. Kapan ya sih beberapa hari iki loh. Jadi ono 3 gang Simorjo itu kan gang 25 itu tembusane ono 1 sing menghadap jalan raya besar, 2 itu ono tembusan, 1 itu menghadap tol ngono. Jadi memerlukan 3 pagar akhirnya. Jadi aku gawe 3 pagar dalam waktu beberapa hari ini setelah PSBB bergulir. Tapi 3 kali. Kok segitu kok terlalu mahal menurutku ya. Apa karena 3 pagar itu mau? Jadi 3 pagar itu. Jadi ini loh seolah-olah pengadaan itu karena ono PSBB gitu kan. Covid. Iya ono Covid iki dan apapun turunannya lah. Misalnya apa tindak kriminal atau apa kan nggak ngerti. Seharusnya lek memang seperti itu ya dhisik kayak pagar kan bisa. Iku dan semua nang Simorjo sing wis memiliki pagar yo, iku memang ditutup ya. Ditutup. Iku Manggenku mah. Karena manggenku anjen di tempatku ada 4 jalan keluar masuk. Tapi perumahan. Ada yang ngomong perumahan lek ngenku yo. Di Dewi iki sebagai warga, wong-wong iki padha rembukan. Kan soalnya ndek ngenku no 2 RT dan 2 RW itu. Nah, wong-wong iki rembukan ya apa? Nah, akhirnya diambil keputusan jalan ditutup. Karena ngenku enggak ada pagar Mas. Dia enggak apa gawe palang, Pak, dari bambu ditutup nang dalam. Rumah macam apa itu? Rumah macam apa tidak ada pagernya? Miskin. Tuh, aja salah loh. Bikin koin peduli perumahan. Perumahan Flamboyan adalah perumahan pertama yang ada di Kota Batu. Anda harus tahu itu. Perumahan pertama, the first perumahan di Kota Batu. Ya makanya itu karena pertama. Saking lamanya itu loh. Saking lamanya. Awak dia kan portal. Semuanya sudah mulai berubah jadi lebih baik. Dia masih pakai yang lama. Bambu Pak. Kota Batu kayak bambu. Tahu itu. Kota Batu adalah kota yang paling aman. Tapi Mas, sampean ngerasa nggak sih nang Surabaya itu penerapan itu kurang greget ngono lho. Wis tak omongin dulu. Gini Mas. Itu enggak setuju loh PSBB. Anjing, Anda orang Batu, Pak. Kenapa Anda berkomentar di sini? Kurang ajar. Anda tak loh, saya berkomentar. Ini adalah pendapat saya, opini saya. Harga itu dong. Ya, opini. Enggak, gini. Dengarkan ini terus. Enggak, bentar. Ya seperti itu. Kalau misalnya ada season 2-nya, nanti aku coba cari dulu deh. Kita Fitri lah season 2. PSBB ini sebenarnya mengatur tentang apa? Karena yang aku pahami kalau misalnya di luar negeri ya kayak di India yang paling ini ya paling rame ya. Arane lockdown. Iya, kalau mereka di Belanda namanya juga social distancing loh di Belanda. Jangan salah. Kalau di India aja kalau lockdown siapa yang keluar ketahuan kena pukul sama polisi. Iya kan? Sampai akhirnya orang benar-benar nggak berani keluar. Tapi kalau di Surabaya beberapa bahkan mereka dikasih makan nggak Pak? Aku pernah lihat ada pembagian sembako dan itu dimana? Dan pembagian sembakonya itu enggak di India. Pembagian sembakonya itu dilakukan dengan cara ini apa namanya? Ada jarak kurang lebih 1 meter. Jadi orang-orang itu antri sampai panjang gitu, tapi rapi gitu loh. Maksudnya kita kan membandingkan. Kita kan membandingkan kalau di Surabaya seperti apa? Karena di beberapa media cetak kan disebutkan bahwa PSBB ini adalah kurang lebih hampir sama dengan lockdown, hampir sama. Cuma ternyata penerapannya kan beda banget gitu loh. Kerja itu loh, iya iku ono pelatihan jadi YouTuber loh Pak.
prakerja yang saya ngerti ya, ketika kita udah keluar dari perusahaan, kita nggak bisa cari uang, kita harus mengurus surat prakerja itu dapat uang yang kisarannya sekitar 4-5 loh nggak salah, untuk 3 bulan ke depan katanya. Itu juga ini jadi kontroversi juga. Aku punya ini cerita dikit ya. Aku punya teman, dia ini temannya Superman enggak? Enggak juga sih, cuma satu komunitas lah dulu. Komunitas umum. Jadi dia ini jualan susu apa namanya? STMJ. STMJ, oke. STMJ. Jadi jual STMJ. Kebetulan memang dagangannya ini juga turun temurun dari bapaknya, ibunya. Jadi dia melanjutkan. Nah, kalau dipikir secara logis ya, untuk penjual STMJ ini dibandingkan dengan karyawan, itu kan otomatis kita harusnya tahu ya kalau pemasukannya jelas beda lah ya. Jadi menurutku itu seharusnya berhak untuk dapat kartu prakerja. Nah, kemarin dia sempat daftar waktu pas pendaftaran kartu prakerja dan gak lolos. Justru orang-orang iya benar gak lolos. Justru itu kurang paham. Justru malah dengar-dengar orang-orang yang masih bekerja atau yang nggak masuk dalam kategori ini kurang mampu itu malah masuk gitu loh. Jadi kurang paham juga sih itu karena kesalahan administrasi atau gimana, tapi di realitasnya itu terjadi seperti itu gitu loh. Jadi banyak orang yang seharusnya masuk dalam kategori berhak untuk dapat kartu prakerja itu malah nggak dapat gitu loh. Iya, ono sing mempergunakan kita. Ya apapun itu, prakerja, terus penangguhan kredit, terus pemotongan 50% listrik dan segala macam. Mana sih menggunakan dah? Aku punya kenalan. Aku punya kenalan. Karena aku pernah cerita tuh sama dia. Dia pernah cerita sama aku gini. Ya boga, awakmu wis nyobai kita penangguhan kredit ah. Loh. Aku ngomong ini. Gak istilahnya cilangku masih sedikit, gak mungkin nangguhno kan. Soalnya karena aku sih rasa mampu bayar waktu itu. Dia punya cicilan ke bank bisa menangguhkan selama 1 bulan, tapi nggak kena potongan. Sementara aku punya temen yang dia ngambil kur di BRI, ketika dia mau menangguhkan 1 bulan itu ada biaya tambah sekitar 100.000. Jadi setiap kayak ada tambahan 100.000 untuk menangguhkan selama sebulan lagi gitu loh. Jadi setiap bank atau setiap leasing yang mengkreditkan sesuatu tuh mempunyai kebijakan sendiri-sendiri, nggak serta-merta menangguhkan gitu aja enggak. Persyaratannya. Iya, ada persyaratannya. Iya. Jadi nggak serta-merta wis karena ono perintah tekan dhuwur, aku tak legalno, tak KI saulan jalan waktu itu enggak. Ada beberapa kayak leasing atau bank itu yang mempunyai syarat kayak nambah berapa ratus ribu untuk menangguh selama beberapa bulan gitu. Terus yang PLN sing 450 VA mbak 900 VA itu PLN aku nggak ngalami lah 50% itu. Soalnya nama aku yang pertolongan nanti nggak ngalami lah aku. Mungkin Mas Satya mungkin. Kalau itu gini, kebetulan aku tinggal di di kontrakan. Dalam satu kontrakan ini kan ada 4 kamar. Nah, benar. Jadi per kamar itu kita pakai meteran sendiri-sendiri. Kebetulan di sini ini 900 kWh semua. Nah, di tempatku itu aku nggak dapat. Tapi di kamar sebelah itu dia dapat. Jadi listriknya itu mulai bulan kemarin kalau nggak salah, itu dia udah nggak bayar. Iya makanya. Itu satu area kontrakan deh bro. Satu area. Mas, sing aku ini tolong dibilang nggak salah. Katanya sih aku denger ya, yang 450 kW yang 450 itu katanya gratis. Sementara yang 900 katanya banyak, bayarnya cuma setengah. Bayarnya cuma setengah yang aku tahu. Yang aku tahu loh bayarnya cuma setengah, nggak gratis. Mungkin aku salah. Itu yang aku juga bingung ya. Maksudnya gini, kemarin itu mbak yang sebelah nanya, Mas di tempatnya gimana listriknya bayar nggak? Oh bayar mbak, tetap beli token. Kenapa mbak? Iya soalnya di tempatku itu udah nggak bayar. Loh iya tah, kan
pakai apa? Caranya gimana? Aku minta apa? Caranya. Dikasih tahu cara ininya kan, daftarnya kan. Pengajuan atau apa? Akhirnya aku coba pengajuan, benar. Kok bisa gratis? Nah, akhirnya aku coba. Ternyata di webnya itu ada tulisan bahwa untuk meteran yang aku gunakan itu nggak masuk dalam kategori yang disubsidi gitu loh. Padahal paling mikir ya satu daerah nomor seri ini paling meteran itu. Enggak, mungkin meterannya pasca baru atau gini. Meteran itu pasca baru, meteran sing pakai token. Token ya. Token pun ono kriteria sendiri tadi. Iya. Padahal kalau dipikir satu daerah kita. Cuma ada yang subsidi, ada yang enggak. Bener. Oh iya. Oh, apa mungkin karena gini Mas? Apa karena mungkin karena sama satu rumah, karena listriknya sendiri itu mungkin nggak bayar mungkin apa tetap bayar mungkin apa gimana ya, apa yang itu cuma satu alat kok itu seperti itu. Oh nggak paham sih. Anda menebak-nebak lagi, Anda bukan orang PLN. Gimana? Aduh. Dengarkan mana sumber kita berbicara, Anda fahishit memang. Ya atau mungkin gini, kebetulan kan kalau di tempatku itu dipakai buat ini ya, apa namanya, saluran untuk hidupin ini sanyu PDAM. Jadi kan otomatis listriknya mungkin dibanding dengan kamar-kamar yang lain itu lebih tinggi gitu loh kenanya. Mungkin karena itu jadi dilihat dari apa jumlah pengeluaran setiap bulan berapa. Mungkin karena dianggap mungkin ini nggak masuk dalam ini mungkin ya kriteria apa subsidi. Jadi tempat itu nggak masuk, yang lain masuk gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin kalau mereka bilang gratis harusnya nggak pandang bulu ya, kita mau bisa berapa tetap gratis, nggak ada kayak batasan. Tapi kita nggak ngerti juga apa setelah dengan ketentuannya seperti apa kita nggak ngerti. Kemungkinan subsidi ini nggak sebesar itu mungkin. Cuma kita ngomong subsidi, kalau kita ngomong subsidi patokannya apa kan semua kita kan subsidi patokannya apa? Ya itu. Makanya aku sampai berpikir kayak gitu, mungkin karena dilihat dari jumlah tagihan tiap bulan gitu ya. Jadi ya sudahlah mungkin memang karena apa mungkin ini Mas. Listrik sama pemasangan baru mungkin. Apa namanya? Itu apa namanya? Alatnya itu cetekan namanya apa? Cetekannya itu, cetekan listrik itu. Apa itu? Mungkin meteran baru. Meterannya masang baru mungkin, enggak ya? Enggak, sama. Jadi waktu pas tempat ini dulu dibangun ya pendaftarannya juga di bareng-bareng kan? Iya. Bareng-bareng. Iya. Mau searea kontrakan kok ya. Iya benar, satu area kontrakan. Padahal kita masih menduga-duga gitu, nggak ngerti seperti apa patungnya. Iya, benar. Iya memang. Ya kita kan nggak tahu, soalnya kan ini kebijakan dari pusat masalah untuk yang listrik ini kan. Nggak kebijakan daerah kan masalahnya. Benar, dari ininya langsung dari PLN-nya langsung. Mungkin yang kebijakan ini dari daerah, mungkin pemerintah daerah bisa menjelaskan seperti apa kayak misalnya bantuan kan dari daerah ya. Iya daerah kalau bantuan. Cuman kan itu dari aku pun belum ada kejelasan loh bantuan itu. Ya untuk itu seperti itu sih aku yang ngerti. Soalnya di sini sudah seperti itu. Jadi kayak di tempatku dia yang ke daftar itu cuma beberapa, padahal itu lebih dari itu yang kekurangan misalnya kayak sembako, minyak itu lebih dari itu. Jadi awan dewe sih istilahnya menerka lah. Apa sih ngono kurang iki apa sih kok awan kok orang persyaratan ini apa sih kurangnya awan dewe. Ini enggak, saya pernah cari tahu enggak di web dijelaskan enggak di webnya PLN kayak apa sih yang enggak masuk persyaratan, apa sih yang masuk persyaratan dijelaskan enggak Mas di webnya PLN tadi? Enggak ada. Jadi cuma disampaikan bahwa meteran dengan nomor ini itu bukan termasuk dari meteran yang disubsidi gitu aja. Subsidi gitu. Kalian pernah nyoba datang kantor PLN enggak? Tanya, Pak, kenapa? Enggak, belum pernah. Belum pernah. Ada rencana untuk tanyakan seperti itu? Sepertinya sih sementara ya. Karena kalau dari kantor juga untuk persyaratan keluar rumah juga ini ya harus ada izin dari kantor. Itu kayaknya belum dulu. Tapi setauku ini kemarin bapakku mari bayar listrik di rumah yang rumah di Batu. Katanya listrik sekarang naik. Apa benar? Apa saya merasakan hal yang sama? Oh, gini. Aku punya
teman yang orang PLN juga sih, dia sempat ditanyain juga masalah yang sama, banyak yang teriak-teriak listrik naik ya. Jadi kebetulan gini, ini dari yang paparannya teman. Pasca bayar ya. Iya, perlindungan itu ya. Iya, pasca bayar. Si bayarin PLN. Ini dari yang disampaikan teman ya, kalau nggak salah gini, kurang lebihnya gini. Dari PLN sendiri sebenarnya nggak ada kebijakan menaikkan tarif dasar listrik, nggak ada. Tapi karena ini lagi dalam musim pandemi ya, jadi untuk perhitungan meteran itu untuk sementara dilakukan dengan cara ini dilihat dari tagihan 3 bulan terakhir. Terus? Ya dari tagihan 3 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya dari 3 bulan terakhir itu misalnya dalam 1 bulan harusnya 200.000 misalnya ya, 200.000. Jadi pembayarannya untuk bulan itu juga kurang lebih sama, kurang lebih. Tapi kalau misalnya ada perbedaan dari jumlah tagihan, itu kemungkinan ya ada kesalahan pada saat pencatatan, kemungkinan. Jadi kalau informasi dari teman, kalau misalnya memang bulan-bulan sebelumnya misalnya 200.000, tapi tiba-tiba bulan ini sampai 400.000, langsung coba datang ke kantor PLN untuk klarifikasi. Karena kalau misalnya kita diam aja, kemungkinan PLN juga nggak tahu kalau misalnya ada kesalahan pencatatan gitu loh. Dan lagi masuk akal sih. Benar. Dan lagi kalau misalnya gini, kita tuh seharusnya kalau untuk setiap bulannya lebih baiknya lagi kalau kita itu mencatat jumlah pengeluaran KWH kita. Jadi awal bulan berapa, akhir bulan berapa. Nah nanti itu seharusnya kita bisa ngitung sendiri berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk melakukan pembayaran gitu. Kalau misalnya ternyata kita sudah hitung, akumulasikan, ternyata salah, nah itu kita bisa klarifikasi ke kantor PLN. Harusnya seperti itu. Cuma kadang-kadang kan ini ya bagus ini. Dan kalau nggak salah untuk untuk cara perhitungannya juga sudah diinformasikan sama PLN. Cuma memang mungkin nggak menyeluruh ya, kita paham. Cuma memang ada. Nanti kalau misalnya Mas Aga atau Mas Indra mau ngecek, coba lihat di googling untuk cara perhitungan KWH, pembayaran tagihan KWH tiap bulan. Ya itu bisa seperti itu. Oh tidak dong, kita kan pakai token dong. Kita pakai token 1.300, ya. Kemudian kita bayar sekitar 400.000 tiap bulan. Jadi ya biasa penggunaan kami benar-benar kemarin kan bulan kemarin kan sebelum bulan ini bayar tuh kan habis di tempatku kayak ada lab robotik di rumah kita dong. Jadi tiap hari pakai power. Emang ada admin, Nanang Anda itu. Jadi aku kemarin tuh terakhir bayar tuh yang baru bayar bulan ini di sini tuh sekitar 350.000. Padahal bulan sebelumnya nggak pernah sampai segitu, karena kaget banget kan. Tiba-tiba mahal banget. Padahal kita nggak pakai apa-apa, paling di rumah cuman kulkas, terus TV, lampu biasa, paling nggak sampai segitu kan habisnya kan. Bulan sebelumnya nggak sampai sebanyak itu. Kecuali kayak teman-teman Surabaya, ada AC-nya sampai 2 yang 1 pekan, semua kan otomatis kan listriknya banyak sekali kan. Makanya itu, kami tidak percaya listrik gelindingan. Kami tidak percaya. Iya. Itu pakai token semua itu. Bukan gitu Mas, saya old school Mas. Old school ya. Pakai yang pasca bayar bro. Zaman dulu nggak ada namanya token adanya ya. Ada mah di tempat mak gua, ada mah di Simo Mulyo, Kang Papat. Itu dia sih nggak listrik gelindingan. Jadi 900 PA itu habisnya sekitar 170, 180. Tapi percaya nggak sih, ya no kayak apa jenenge apa ini ya? Kayak kepercayaan lah, apa ya? Sekte mungkin. Ono percaya listrik si gelindingan itu lebih murah timbang listrik token, percaya nggak sih? Iya, mitos ya. Mitos nggak sih itu? Iku lek pasangan yang banyak yang percaya. Banyak yang percaya, tapi kalau dipikir juga bener. Kalau dipikir juga murahnya dari mana gitu loh. Tapi kalau dipikir kayak apa, kalau di ini ya, kebetulan ibuku itu dulu
pakai yang ini, pakai meteran yang apa? Yang kelindingan. Pasca bayar ya. Kebayar. Itu waktu itu ada TV AC, TV, kulkas, lampunya ada 4 atau 5 gitu loh. Terus ya itu kurang lebih lah. Itu tiap bulan habis nggak sampai 100.000. Habis 100. Listriknya berapa? Berapa watt lah? 450 atau 1.300. 1.300. Wah, ya murah itu 1.300. Habis, iya makanya habisnya cuma nggak sampai 150. Murah sekali itu. Berapa? Nah, habisnya nggak sampai 150. Terus akhirnya kan beberapa tahun kemudian itu diinformasikan kalau kemungkinan nanti semua rumah itu akan diganti dari listrik. Diganti ke token. Nah, setelah ganti, kalau dihitung itu ya biaya untuk pembelian token itu malah di atas dari tagihan yang sebelumnya. Nah, ya benar. Bahkan bisa 200.000. Jadi ini ceritanya, sing bertahan tetap pakai listrik gelindingan itu ya. Jadi listrik gelindingan itu 900 kWh dan kalau mau dinaikkan, misalnya dia kepingin dari 1.300, itu nggak bisa pakai itu lagi. Jadi harus diganti ke listrik token. Mas, enggak. Tempatku 1.300 pakai yang gelindingan, Mas. Tempatku. Oh ya, itu mungkin masang kita awal kan? Enggak. Jadi, kita awal 1.300. Enggak. Jadi pertama 450, habis itu dinaikkan 900, setelah itu dinaikkan lagi dari 1.300. Enggak dari awal 1.300. Tetap gelindingan 1.300, tapi udah lama sebelum ada zamannya token waktu itu. Oh iya, lawas kan itu. Enggak, iki baru-baru ini. Jadi pas dia itu kepingin naik, jadi tuku Grendo sing gede, jadi harus pakai 1.300 karena waktu itu 1.100 tapi loh. Jadi guys 900 gak iso. Dan kepingin munggah harus ganti token. Oh no. Gak ganti token, PLN nggak mau. Akhirnya dia tetap bertahan di 900 itu mau. Dibandingkan dengan kita. Iya nggak sih? Iya, menurutku iku. Menurutku strategi PLN. Token sing anyar iku soalnya. Karena mereka lebih PLN boros sih. Menurutku aja aku percaya mitos itu bener. Bahwa listrik token lebih boros timbang listrik sing biasa. Sing lawas loh, sing lawas. Iya sing lawas. Iya. Baru-baru iki ono lho. Sing token itu disarankan kembali ke gelindingan. Tapi gelindingannya itu kemungkinan nggak semurah dulu. Gak seperti dulu lagi. Mungkin udah disamakan. Mungkin ono di Surabaya ono. Iya, jadi di Surabaya di sekitar rumahku itu ono sing dikembalikan ke pasca bayar lagi, tapi ngomong udah gak yakin. Soalnya wis paling lo ya, paling sih ganti cuma luarnya aja, paling dalamnya sama Mas menurutku Mas. Paling sistem dalamnya mungkin lo ya, mungkin ini cuma untuk reka aja, mungkin dalamnya sama kayak token, sama kayak token bener, sama kayak token mungkin. Iki iki lah, ada wis bosen ngomong masalah publik ya, ngomong. Nah, iki sing tak omong norek ambek Mas Satya ambek Mas Aga iki Cak Mek kan wake wisan. Nah, kira-kira sampean wong loro iki ono harapan, saran, himbauan digawe dhewe ambek masyarakat. Kira-kira ya opo iki dalam menghadapi pandemi iki? Mas Satya dhisik. Kalau untuk harapan ya semoga teman-teman yang nonton lebih ini ya selalu memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan, selalu jaga jarak, social distancing-nya, terus patuh juga dengan himbauan dari pemerintah karena kalau misalnya kita patuh, otomatis juga apa yang kita harapkan bersama juga bisa segera terrealisasi. Semoga wabah pandemi ini juga segera selesai agar situasi kembali normal. Harapan itu sih, semoga cepat selesai lah wabah virus corona ini. Oke. Sampai Cak Mek, ono harapan, saran dan opo sing bisa disampaikan iki? Aku Cak, dadi ora cuma bangel-bangel rek. Yo dulur-dulur kabeh, kanca-kanca, bapak-bapak, ibu-ibu, dulurku kabeh cuma bangel wis di omah, wae coba metu. Kalau melo ono apa jenenge anjuran pemerintah, cek nopo, cek nanya bar iku tok wis. Seperti awak dhewe iki taat disiplin. Masa awak ndelokno lebay alay dengan nggawa masker gawe apa sanitizer gawe wae keselamatan awak dhewe. Eno kabeh iki cepet berlalu, cek undang kerja, cek aku le dhuwit, cek undang rabi.
Iku. Iya. Cuman lek nang omah terus Cak, iku nang Sukabumi ku ono berita bahwa karena PSBB iku tingkat kehamilan meningkat. Ya iku. Nah, iku. Sering nang omah. Lah si rabi ki opo? Mosok tante apa ya? Cak, ikut takdir, Cak. Ya wis rek kira-kira iku akhir rasan-rasan ni awak dhewe nang konten anyar Cangkeme Tonggo selama PSBB iki. Lek kamu seneng mbek video iki monggo iso like, comment, subscribe, share yo gak apa-apa. Komen sing membangun, komen sing pedes, komen sing menghujat kami tunggu. Lah, lek kamu kepingin ono sing dibahas, komenan isor kepingin bahas apa, engko diusahakan kita bahas. Ya wis kira-kira ngono. Ketemu maneh nang ngene video-video berikutnya. Tetep ambek aku Cak Indro Lucu, engko ono Cak Mek ambek Bang Satya. Balik maneh nang ngene Cangkeme Tonggo. Piye, Bos? Bye.